Nah, sehingga dengan pendidikan politik itu ada proses kaderisasi yang terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan yang katakan tadi. Tetapi faktanya hari ini calon anggota legislatif yang kita proyeksikan nanti berdasarkan hasil rekapitulasi KPU itu yang akan terpilih itu tetap itu saja. Apa jadi? Hanya orang-orang yang bahkan ada yang 2 orang yang kemungkinan lolos itu akan ke-6 kalinya. Berarti 30 tahun akan menjadi anggota DPRD Trenggalek. Ini artinya akan tidak ada regenerasi. Halo, jumpa lagi di Mangobar. Kali ini kita udah memasuki episode 8 ya, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan 2 tamu. Beliau adalah Suripto, atau biasa akrab kita panggil sebagai Mbah Ripto ya. Beliau adalah pengamat politik juga di Trenggalek, dan juga yang sebelah sini ada Muhammad Indra Setiawan, atau biasa kita panggil Bang Indra ya. Beliau dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Trenggalek. Nah, kali ini kita bakal Bang, ngobrol tipis-tipis tentang gimana sih kemarin pelaksanaan pemilu dari perspektif KPU dan juga dari sudut pandangnya Mbah Ripto gitu. Nah, ini mulai dari Mbah Ripto dulu nih ya, sebagai outsidernya, dari orang luarnya gitu ya, menurut pengamatan Mbah Ripto, gimana sih kemarin pemilu itu? Tanggapannya apa nih, Mbak? Ya, pemilu itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang proses demokratisasi di negara kita di Indonesia, itu tidak lepas apa yang disebut dengan partisipasi politik. Karena pemilu sebagai sebuah mekanisme demokrasi pada dasarnya sebagai sebuah upaya untuk berpartisipasi dalam politik di negeri kita, untuk melakukan sirkulasi atau suksesi kepemimpinan politik baik di tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat kabupaten kota. Nah, sehingga di situ partisipasi politik itu bukan hanya sebatas dimaknai pada hari H pemilu, tetapi partisipasi politik itu merupakan satu mata rantai perjalanan politik yang harus diikuti oleh seluruh elemen bangsa, bukan hanya KPU saja, bukan Bawaslu saja, tetapi juga partai politik, dan juga yang lebih penting lagi adalah rakyat. Sehingga pemilu itu tidak hanya dimaknai pada hari H tanggal 14 Februari kemarin, tetapi sebelum itu dalam rentang waktu 5 tahun sebelum pemilu itu ada yang disebut dengan pendidikan politik. Sehingga yang namanya pendidikan politik itu bukan hanya di partai politik saja yang terlibat, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh elemen bangsa, supaya demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang berkualitas atau demokrasi yang meritokrasi. Karena demokrasi yang tidak meritokrasi, maka hasilnya tidak bisa membawa demokrasi yang mengarah pada welfare state, negara kesejahteraan. Ini penting. Bahasanya cukup akademis ya, Mbak ya. Cukup akademis ya. Nah, ini mau ke Bang Indra ya, Bang ya. Ini tadi kan Mbah Ripto sudah berbicara mengenai partisipasi politik ya. Kalau menurut Bang Indra, ini kan di tahun-tahun saat ini juga udah ada bonus demografi udah mulai masuk ya, Bang ya. Yeah. Nah, itu gimana sih keterlibatan dan atau partisipasi politik yang ada di Trenggalek yang berangkat dari generasi-generasi anak muda saat ini? Oke. Terima kasih Jengvina ya. Kalau bicara tentang partisipasi pemilih ya, karena konteks kami sebagai penyelenggara pemilu itu lebih kepada pendidikan pemilih. Kalau tadi Mbah Ripto bilang terkait dengan pendidikan politik, kami dari sisi penyelenggara lebih kepada pendidikan pemilih.
betul bahwa pemilu itu adalah sebuah rangkaian proses panjang sekali, di mana untuk pemilu 2024 ataupun pemilu sebelumnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 itu, tahapan-tahapan persiapan pemilu itu setidak-tidaknya harus dilaksanakan 20 bulan sebelum 14 Februari. Jadi memang betul bahwa ini adalah sebuah rangkaian panjang di mana ada proses-proses tahapan yang dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara pemilu dengan melibatkan masyarakat banyak, dalam hal ini pemilih. Nah, untuk Trenggalek sendiri melalui proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajaran kami, bahwa hampir 47% dari pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di KPU Kabupaten Trenggalek itu didominasi oleh usia muda, generasi milenial dan generasi Z. Nah, cuma pada partisipasi pemilih pada 14 Februari itu yang hari ini kita belum memetakan usia yang 47% dari generasi milenial dan generasi Z itu apakah semuanya menggunakan hak pilihnya atau tidak. Tetapi secara keseluruhan bahwa kami dari sisi penyelenggara bisa mengatakan perjalanan pemilu 2024 ini bisa dikatakan sukses untuk di Kabupaten Trenggalek, karena angka partisipasi pemilih kita itu ada di angka 81,5% untuk kemarin. Kalau tolak ukur pemilu sukses sendiri itu sebenarnya apa aja sih, Bang Indra? Ini selain dari ini ya, pemilih muda ya, pemilu sukses ini kira-kira apa aja? Ya, kalau bicara pemilu sukses tentu banyak indikatornya, dan ini dalam tanda kutip bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu ataupun juga beserta jajarannya, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk bisa menciptakan pemilu itu dikatakan sukses. Tentu prosesnya, terus kemudian hasilnya yang saat ini mungkin banyak yang berdebar-debar untuk menunggu hasil dari rekapitulasi yang saat ini sedang berjalan di provinsi dan sebentar lagi di nasional. Jadi bicara tentang indikator sukses pemilu itu, saya rasa memang menjadi banyak. Tapi setidaknya kita sederhanakan. Satu, dari sisi proses itu bisa dikatakan aman, damai, lancar. Termasuk juga pada hasil yang tentunya ada. Namanya kompetisi itu ada puas dan tidak bagi kompetitor, bagi mereka yang sedang bertanding. Berkontestasi gitu ya. Ya, tetapi untuk yang ketidakpuasan dari beberapa pihak itu tentu ada saluran-saluran yang mungkin bisa untuk dilakukan upaya dalam hal menuntut ketidakpuasannya itu. Jadi indikator yang banyak untuk pemilu dikatakan sukses itu. Oke, tapi kalau di highlight dari ini ya, keterlibatannya generasi muda mungkin sudah cukup tinggi berarti di Trenggalek. Insya Allah sejauh pantauan kami, yang walaupun belum secara legal kita lakukan analisa terhadap pemilih berbasis umur, tetapi melihat beberapa kilasan yang kita terima itu, antusias pemilih muda itu besar di Trenggalek. Oke, siap. Ini ya, setelah kita tadi ngomongin tingkat bagaimana kesuksesan pemilu di Trenggalek versinya KPU menyatakan statement itu bisa dibilang cukup sukses gitu. Nah, kemarin kan ini ya, dengar-dengar sempat jadi pemantau pemilu gitu. Nah, secara pribadi nih Mbak, dari sudut pandangnya Mbak Ripto, menilai pemilu di Trenggalek ini gimana Mbak? Sudah sukses atau jadi begini kalau saya. Jadi indikator pemilu sukses itu tidak bisa hanya menggunakan dari tingginya tingkat partisipasi. Jadi partisipasi itu hanya salah satu saja indikator kesuksesan pemilu. Tetapi bukan berarti bahwa partisipasi yang rendah itu pemilunya tidak sukses, kualitas demokrasinya itu rendah. Belum tentu. Karena apa? Kalau kita lihat di sejarah negara-negara kayak di Amerika, itu pernah juga partisipasinya sampai di bawah 50%. Tetapi justru di sana kita anggap sebagai sebuah negara demokrasi yang besar. Nah, jadi partisipasi itu hanya salah satu saja untuk mengukur tingkat keberhasilan pemilu. Tetapi keberhasilan pemilu itu juga akan ditentukan sejauh mana pemilu itu bisa berjalan langsung, umum, bebas, rahasia.
bisa dilaksanakan secara profesional, bisa dilaksanakan secara akuntabel, dilaksanakan secara transparan. Ini juga menjadi indikator-indikator. Maka kalau kita lihat dari proses pemilu yang kemarin, termasuk yang lebih penting nanti, bukan hanya terpilihnya seorang, apakah terpilihnya seseorang yang ikut dalam kompetisi itu nanti bisa menjalankan amanah rakyat sehingga demokrasi itu berhasil menjadi demokrasi yang mensejahterakan tadi, welfare state tadi. Nah, itu yang goalnya di sana. Nah, kalau pemilunya demokratis, akuntabel, transparan, termasuk partisipasinya tinggi, tetapi kalau calon yang terpilih itu tidak bisa membawa ke arah kesejahteraan masyarakatnya, itu belum berhasil atau sukses dalam pemilunya, tapi masih merupakan satu tahapan yang perlu untuk dikawal terus-menerus. Dan yang lebih penting lagi, di samping partisipasi itu adalah bagaimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang otentik. Gimana tuh? Ya, partisipasi yang otentik itu adalah masyarakat terlibat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu, termasuk partisipasi politik secara luas. Bukan hanya nyoblos pada hari H, tetapi dia mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan itu di Undang-Undang Partai Politik sangat jelas bahwa pendidikan politik yang akan bisa meningkatkan itu. Nah, tetapi selama ini saya melihat pendidikan politik yang menjadi tugas utama partai politik itu tidak bisa berjalan secara baik. Karena apa? Yang terjadi seringkali bahwa pendidikan politik itu yang seharusnya meningkatkan partisipasi itu hanya bersifat mobilisasi. Karena keterlibatan masyarakat, konstituen politik itu hanya ramai ketika menjelang hari H pemilu. Jadi kalau sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada pendidikan politik. Bagaimana pendidikan politik? Padahal pendidikan politik itu sudah jelas dialokasikan anggaran oleh negara melalui banpol. Khususnya partai yang mendapatkan kursi, itu perolehan suaranya itu akan dihargai oleh negara, baik APBN, APBD, per suara. Itu kalau untuk 2023 sekitar 4.000-an, 4.000 per pemilih bagi partai yang mendapat kursi. Nah, itu dijumlah partai A mendapatkan berapa, itu dikalikan 4.000. Dan itu alokasi anggaran itu harus digunakan yang 60% untuk pendidikan politik dan 40%-nya itu adalah untuk operasional partai politik. Jadi, nah, ini yang tidak banyak menjadi concern dari partai politik. Saya kira saya melihat sehingga kalau itu bisa berjalan dengan baik, seharusnya partai politik itu akan menjalankan pendidikan politik yang terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga dari setiap event itu akan tersedia stok calon-calon pemimpin politik. Bukan itu per saja daerah gitu yang harusnya jadi. ya, per kecamatan Ya, gitu ya. sampai di tingkat bawah. Sehingga stok politik, partai politik itu kan supplier kepemimpinan politik. Tapi gini Mbak, sorry Mbak saya potong. Balik lagi Mbak, tadi pertanyaannya sukses apa enggak sih? Sebenarnya kalau mau ini ya kita lihat dari perjalanan pemilu kemarin hingga hari ini, kira-kira KPU Trenggalek dan penyelenggara pemilu di Trenggalek itu sukses atau enggak? Ya, kalau pemilunya belum sukses sepenuhnya. Belum sukses. Ya, mungkin dari prosesnya, pelaksanaannya pemilu secara teknis kepemiluan itu sukses. Tetapi kalau secara substansi itu belum sukses. Oke. Ya. Tadi kan Mbak Hripta sudah sempat membahas partisipasi politik, kemudian juga pendidikan politik. Nah, kalau dari KPU sendiri ini kan juga ada ya Bang ya pendidikan untuk pemilih ya. Nah, di Trenggalek boleh diceritain nggak sih gimana kemarin pendidikan pemilih di Trenggalek? Jadi begini, kegiatan-kegiatan di KPU itu perlu kami informasikan ada yang berbasis anggaran dan ada yang non budgeting. Jadi salah satu core bisnisnya KPU itu melalui Renstra-nya KPU RI itu adalah memang dalam hal sosialisasi pendidikan. Nah, ada atau tidak ada anggaran di KPU Kabupaten Trenggalek itu sebenarnya sudah melakukan terkait dengan pendidikan pemilih itu
semaksimal yang memang kita mampu. Apalagi dalam konteks tahapan pemilu 2024 kemarin ada rentetan kegiatan yang memang sudah didesain terkait dengan bagaimana pendidikan pemilih itu dilaksanakan. Ada beberapa program yang sudah dilakukan KPU Trenggalek. Dalam hal ini juga melibatkan kerjasama dengan Pemda Trenggalek dalam hal Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Itu sudah kita laksanakan juga di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Salah satu yang kita sasar juga adalah mereka-mereka, orang-orang yang ada di desa yang selama ini dalam tanda kutip belum terjangkau terkait dengan pendidikan pemilih. Bahwa harus diakui memang keterjangkauan KPU dalam menjangkau pemilih sampai ke akar rumput itu memang memiliki keterbatasan. KPU secara SDM sebelum PPK itu dibentuk kita hanya ada 34 personel yang ada di KPU. Tentu ketika badan ad hoc kita itu belum terbentuk, ini menjadi salah satu tantangan untuk kami untuk bisa menyampaikan pendidikan pemilih itu kepada masyarakat luas. Tetapi ketika kemudian PPK itu sudah dibentuk, PPS sudah dibentuk, sebenarnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyampaikan informasi-informasi kepemiluan terkait dengan pendidikan pemilih dan lain sebagainya itu sampai kepada akar rumput. Dan kami meyakini bahwa upaya kami sudah maksimal, kami sudah mengikhtiarkan itu melalui jajaran kami di badan ad hoc, baik itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa, melalui berbagai macam platform kami, bisa dengan pertemuan-pertemuan secara luring ataupun juga melalui media-media yang kita miliki. Kalau ini Bang, indikator tadi kan Bang Indra udah menceritakan kalau misal ini udah sebatas ini ya, semampunya KPU gitu, sesuai dengan SDM yang dimiliki KPU. Ada nggak sih indikator-indikator khusus yang akhirnya digunakan untuk menjelaskan oh ini sudah maksimal nih gitu, atau sejenis mungkin di tingkat kecamatan lah ya, kecamatan dan di bawahnya kecamatan, ada nggak indikator-indikator khusus yang digunakan Bang? Salah satu indikatornya, ini hanya salah satu ya mungkin, bahwa memang kita tidak bisa lepas dari bicara angka ya Pak Repto ya. Tadi yang disampaikan memang sukses pemilu itu tidak hanya ngomong terkait dengan partisipasi, tetapi kita juga tidak boleh kemudian abai bahwa salah satu indikator bahwa partisipasi pemilih itu ditargetkan memang melalui Renstra KPU RI yang umurnya setiap 5 tahun itu, bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 ini ada target minimal yang harus dicapai. Ada 80% atau berapa, dan kita sudah ada di angka 81%. Salah satunya mungkin yang paling sederhana untuk bisa kita katakan bahwa pendidikan pemilih kita itu telah mencapai target, indikatornya adalah angka tadi. 81% dari jumlah pemilih yang hadir untuk menyuarakan ataupun memberikan hak suaranya itu sudah kita lampaui. Ini sederhananya seperti itu. Terlepas dari apakah mereka datang ke TPS itu dengan keotentikannya tadi sebagaimana yang disampaikan Mbak Reto, ataukah ada faktor-faktor yang lain. Itu. Pendidikan pemilih itu berarti ini ya, edukasi yang seperti apa sih, maksudnya detail penjelasan tentang pendidikan pemilih itu. Soalnya saya sendiri ini ya belum pernah nih ngikutin pendidikan pemilih. Tentu ini sangat berbasis segmentasi ya. Kalau kita ngomong segmen usia untuk pemilih pemula, yang sudah kita lakukan itu ya memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah salah satunya. Apa yang kita sosialisasikan? Satu, tentu terkait dengan tahapan pemilu secara umum. Ada 11 macam tahapan yang diatur di dalam undang-undang yang itu harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, ya tentu berkaitan dengan kepesertaan pemilu. Siapa peserta pemilu 2024. Kita tahu bahwa peserta pemilu itu ada partai politik, ada pasangan calon, ada kemudian perseorangan DPD. Dan masing-masing itu dari setiap penyelenggaraan pemilu akan berbeda. Di 2024 yang baru saja kita lalui pemilunya ini, ada 18 partai politik untuk di Kabupaten Trenggalek. Secara nasional ada 24 partai politik. Tetapi untuk di Trenggalek yang kemudian dinyatakan lolos itu ada 18. Ada 16 yang 2
tidak lolos administrasi kemarin seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita sampaikan kepada pemilih, termasuk ini sebenarnya adalah lebih kepada pancingan kepada masyarakat yang kita berikan sosialisasi dikandung maksud supaya mereka itu bisa menggali lebih jauh siapa calon-calon yang ada di partai-partai tertentu. Itu tentu menjadi ranahnya mereka untuk mengkaji lebih jauh, dan kita hanya sebatas menginformasikan bahwa pesertanya ini, terus kemudian calonnya ini. Karena kalau kita terlalu masuk ke dalam visi misi, kemudian terkait apa program-programnya calon, kita bisa jadi nanti terjebak dalam mengkampanyekan salah satu justru ini ya peserta. Terlalu intervensi ya. Iya, yang kita sampaikan adalah yang normatif, yang umum-umum saja yang itu. Tadi kan sudah sempat menyinggung bagaimana ini ya partai yang terlibat segala macam. Nah, ini nih Mbak Rito nih kemarin sebagai pengamat pemilu ya Mbak ya. Gimana sih nanti gambaran pilkada ke depan setelah mengetahui gimana hasil pemilu kemarin, proses-prosesnya segala macam gimana? Ya, saya sebelum bicara tentang peta politik kaitannya dengan pemilu legislatif hari ini, ketika kita proyeksikan kepada pilkada 2024 di bulan November ya, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita tata terkait dengan pemilu 2024 kemarin. KPU betul bahwa sesuai dengan tupoksinya itu sukses menjalankan tahapan pemilu, karena tupoksi KPU itu adalah menjalankan seluruh rangkaian tahapan pemilu. Tetapi ingat bahwa pemilu itu bukan hanya sebatas tahapan pemilu, tetapi itu dari sisi penyelenggara tetapi di sana juga ada pengawas pemilu, juga ada partai peserta pemilu, dan yang paling penting adalah juga ada rakyat sebagai pemilih. Nah, kalau dikatakan pemilu itu sukses, bagaimana apakah dari sisi pengawasan memang tidak ada pelanggaran sama sekali? Apakah tidak ada kecurangan sama sekali? Terus kemudian dari sisi pengawasan, apakah tidak ada keterlibatan dari lembaga negara? Terus kemudian dari sisi partai politik, apakah memang partai politik benar-benar telah melakukan misi pendidikan politiknya, sehingga di partai politik itu bisa menyediakan kader terbaiknya yang memang layak untuk menjadi pemimpin politik di legislatif, kalau pemilu legislatif, dan nanti ke depan adalah pilkada disebutin. Nah, itu penting sekali. Sehingga yang penting lagi adalah masyarakat. Apakah telah dilakukan pendidikan politik sehingga dia menjadi pemilih yang cerdas? Karena demokrasi itu berkualitas ketika pemilihnya sudah cerdas, sehingga dalam menentukan pilihan bukan atas dasar NPWP, nomor biro dan wani biro, tetapi pemilih yang cerdas itu dalam menentukan pilihannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional, bukan pertimbangan yang emosional atau pertimbangan yang pragmatis. NPWP tadi. Ya, kalau gitu kita ini ya, sebelum ngomongin peta politik ke pilkada depan, ngomongin yang ini lagi aja. Bagaimana pendidikan politik seharusnya berjalan seperti itu. Mbak Rito, harusnya yang menyelenggarakan pendidikan politik ini kan dari partai politiknya ya. Pengawasnya siapa, Mbak? Yang mengawasi harusnya pendidikan politik itu berjalan dengan baik dan memastikan itu terjadi dan juga memiliki kesebaran yang bagus di masyarakat. Yang jadi masalah, pengawas pemilu itu hanya mengawasi pemilu. Itu yang jadi persoalan. Tetapi ketika pendidikan politik, ini siapa yang mengawasi? Termasuk bagaimana kurikulum pendidikan politik, ini juga tidak ada. Bagaimana sistem kaderisasi di partai politik, itu kan menjadi ranah internal di partai politik. Tetapi partai politik itu kan sebetulnya sebagai lembaga publik ya. Apalagi yang didanai juga pendidikannya dari dana negara, yang seharusnya itu juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang ngawasin harusnya siapa? Yang jadi penanggung jawab ketika
pendidikan politik itu tidak dijalankan oleh para Nah ini tidak ada pengawasnya, tidak ada pengawasnya. Yang jadi persoalannya di sini. Tetapi kalau istilahnya di undang-undang partai politik itu kan jelas dia berkewajiban melakukan misi pendidikan politik. Sehingga dengan pendidikan politik itu ada proses kaderisasi yang terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan yang katakan tadi. Tetapi faktanya hari ini calon anggota legislatif yang kita proyeksikan nanti berdasarkan hasil rekapitulasi KPU itu yang akan terpilih itu tetap itu saja. apa aja nih? Hanya orang-orang yang bahkan ada yang 2 orang yang kemungkinan lolos itu akan ke-6 kalinya, berarti 30 tahun akan menjadi anggota DPRD Trenggalek. Ini artinya akan tidak ada regenerasi, tidak ada proses kaderisasi. Bahkan 29 kalau saya mencoba menghitung, mensimulasikan 45 kursi DPRD Kabupaten Trenggalek itu yang akan duduk kembali ke kursi DPRD Kabupaten Trenggalek ada 29 incumbent DPRD. Jadi ada 16 anggota DPRD lama yang tidak terpilih dalam pemilu 2024. Digantikan pendatang baru. Digantikan pendatang baru, tapi 29 masih stok lama. Nah, ini menunjukkan bahwa kaderisasinya itu gagal menurut saya. Karena proses berhentinya kaderisasi itu berimplikasi yang sangat panjang. Sehingga orang berpolitik itu tidak punya harapan karena dia yang seharusnya semakin cepat sirkulasi regenerasi ini akhirnya akan menumbuhkan kader baru sehingga berpolitik itu memiliki harapan dan semangat, dan partai politik sebagai supplier pemimpin politik mau selalu memiliki stok. Nah, kemudian kita bicara tentang pilkada. Nah, ketika berbicara pilkada itu tentu lain lagi. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, pilkada itu banyak diisi oleh orang-orang dari luar partai politik. Loh, kenapa? Partai politik itu kan memang stok kader kepemimpinan politik. Tapi ketika ada event politik, kenapa yang para justru dari politik ini justru tidak mau terjun di situ? Dari luar Dari luar. Maka disinilah kalau kita melihat dari proses pemilu kemarin, nampaknya saya punya semacam adagium dalam berpolitik itu. Terjun di dunia politik pada era kekinian ini, karena politiknya sangat liberal, nampaknya kalau kita ingin terjun ke politik, kalau tidak punya uang, dijamin tidak jadi. Itu pasti. Tetapi kalau punya uang pun belum tentu. Sehingga saya punya tesis bahwa untuk menjadi politisi yang sukses menduduki lembaga-lembaga politik itu harus punya modal 5 tas. Yang pertama adalah popularitas. Yang kedua itu adalah elektabilitas. Yang ketiga adalah kapabilitas. Yang keempat adalah integritas. Dan yang 5 ini adalah penentu. Karena kalau yang 5 ini tidak ada, itu tidak dijamin tidak jadi. Apa itu yang kelima? Isi tas. Jadi nyambung ya. Jadi satu pembicaraan yang saya kira sudah menjadi rahasia umum kalau kita bicara tentang pemilu kemarin. Jadi money politik itu kan sangat santer baunya, tetapi kan tidak pernah ada yang tertangkap money politik. Tapi kalau misalkan tadi ngomongin pendidikan politik yang tidak maksimal diselenggarakan oleh partai politik, berarti partai politik gagal dong akhirnya melakukan. Saya kan sudah jelas kegagalan itu karena dilihat dari komisi DPR yang duduk di kursi DPRD hanya itu saja. Itu saja. Artinya kan regenerasinya gagal. Ketika regenerasi gagal, yang sudah
istilahnya 30 tahun, 25 tahun, bahkan ada 15 tahun, ada 10 tahun, ada Tetap 20 duduk di tahun, situ saja ya. duduk di situ saja. Artinya kan gagal. Oke. Ya, ini bentuk kegagalan partai politik saya kira. Dan masyarakat sendiri sekarang kan sudah cenderung terfragmentasi. Jadi menjadi masyarakat politik yang karena yaitu diajari oleh partai politik sendiri, sebenarnya menurut saya yang terjadi ya menjadi pemilih yang pragmatis. Pragmatisme politik itu selalu menyelimuti dalam setiap event-event politik yang terjadi di masyarakat kita, baik itu pemilu legislatif, pemilu eksekutif. Tapi yang Mbak Ripta tadi sempat singgung sedikit mengenai money politik itu, pendapatnya dari KPU gimana? Apakah pernah nih menemukan atau tidak ya? Ini karena kita harusnya juga ada Bawaslu, cuma belum sempat ngobrol dengan Bawaslu. Jadi mungkin dari perspektifnya KPU saja gimana nih? Ini ngeprank KPU kalau ini pertanyaan disampaikan kepada KPU. Artinya siapapun boleh memberikan penilaian. Sebagaimana tadi Mbak Ripto menyampaikan, ini adalah dalam tanda kutip sebuah kegagalan, entah itu yang dilakukan oleh partai politik dalam pendidikan politik. Tetapi ya harus kemudian kita akui juga bahwa ini adalah sebuah risiko dari sistem pemilu kita yang memang sangat terbuka. Ini ya salah satu risikonya ya seperti itu tadi, hanya orang-orang tertentu yang kemudian menduduki kursi kembali itu memang tidak bisa dihindarkan juga. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan berkaitan dengan money politik, agak sensitif ya pembahasannya. Gimana nih? Diakui atau tidak, memang bahwa betul bahunya sangat tajam tercium, dan ini bukan menjadi kapasitas kami sebagai penyelenggara teknis di KPU untuk kemudian menyampaikan tentang itu, karena memang ada lembaga yang lebih berwenang terkait dengan pengawasan termasuk penindakan terhadap terjadinya aktivitas-aktivitas money politik. Nah, tentu akan menjadi offset ketika kami dari KPU menyampaikan tentang itu. Ya, terutama terkait dengan Oke. Ini deh berlanjut aja deh ke Mbak Ripto. Gimana Mbak sebagai pengamat politik udah dari tahun ini ya, sejak saya lahir kayaknya ya. Itu gimana tuh Mbak? Money politik itu di sekitar kita bagaimana? Ya itu kan persoalannya itu kalau sudah masuk ranah hukum itu kan harus atas dasar apa, bukti apa, dan saksi siapa. Ya. Tetapi ini sudah menjadi pembicaraan masyarakat, bahkan ketika PSU ya, itu sudah ada sampai 500.000 sampai 1 juta. sebelum hari H pemilu itu serangan hoax atau serangan duka itu 100.000, 150, ada 50, ada 75. Itu bisa dicek itu di masyarakat. Itu kondisinya seperti itu. Termasuk kalau istilahnya ada indikasi terhadap pelibatan misalnya, itu kita sebelum pemilu kan pernah ada sebuah desa yang ini sempat viral ya di Trenggalek, itu sampai melakukan ancaman akan menghentikan dan mencabut bantuannya ke masyarakat kalau sampai tidak, kan sempat ramai juga itu kan. Itu saya kira ini ya voice record itu ya. Ya. Itu sudah menjadi rahasia umum saya kira kalau kita melihat, bahkan ketika saya ngobrol sama masyarakat di sekitar keliling ketika waktu pemungutan suara, yaitu hampir semuanya nopo purun teko Mas tiang lek enten. Ini ya jadi salah kaprah akhirnya. Harusnya pesta demokrasi ini milik rakyat, akhirnya bisa dibeli gitu kan. Ya, itu yang jadi persoalan, dan tugas kita seperti itu. Dan itu sebenarnya tugas Bawaslu itu melakukan pengawasan terhadap itu, bukan hanya menunggu laporan seharusnya. Padahal pengawasan itu ada pelanggaran itu seharusnya juga bisa atas temuan yang dilakukan oleh Bawaslu.
temuan yang dilakukan oleh Bawaslu? Bukan hanya menunggu laporan. Oke, oh iya, paham. Ngomongin money politik agak ini ya mendebarkan. Oke, kalau apa namanya berdasarkan ini ya record pemilu kemarin dari kacamata KPU bagaimana nih apa namanya untuk pilkada ke depan? Dari sisi penyelenggaraan, kami yakin bahwa KPU sangat siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan pilkada. Hari ini peraturan KPU terkait dengan program jadwal tahapan pilkada sudah ditetapkan melalui PKPU 22 kalau tidak salah 2024 ini. Jadi hari-hari ini memang sudah mulai tahapan penyusunan regulasi terkait dengan pilkada. Kemudian akan disusul nanti di April kita akan rekrutmen PPK, PPS, dan kemudian disusul pula dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi tidak ada kata lain selain kita siap untuk menyelenggarakan pilkada untuk 2024 yang kemarin masih sempat menjadi debatable akan dilaksanakan September ataukah November, tetapi melalui keputusan KPU tersebut, melalui peraturan KPU sudah ditetapkan bahwa pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan 27 November 2024. Persiapan yang dilakukan berarti ini apa namanya hanya melanjutkan yang ini pemilu kemarin atau harus ada rekapitulasi ulang atau bagaimana? Tentu ini sesuatu yang berbeda, walaupun tetap ada koneksivitas antara pemilu dengan pilkada. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Retno di awal bahwa salah satu aspek pencalonan contohnya itu mengacunya kepada jumlah kursi yang didapatkan oleh partai yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ini tentu bisa dikatakan melanjutkan, tetapi bahwa ada persiapan-persiapan yang memang tersendiri dari kegiatan pemilu itu iya. Bahwa diawali kegiatan pilkada itu karena secara perencanaan anggaran sudah berbeda. Pemilu itu sifatnya adalah top down dari KPU RI ke KPU Kabupaten. Sementara untuk pilkada kita sifatnya bottom up. Ya, kita mengajukan usulan kepada pemerintah daerah, kita sudah lakukan pembahasan dengan TAPD yang pada akhirnya KPU Kabupaten Trenggalek sudah disetujui mendapatkan anggaran sekian untuk kemudian bisa melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan yang sudah terjadwal, yang sudah diprogramkan itu dengan anggaran yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek. Kalau dilihat dari ini tadi kan kalau misalkan pemilu dia dari ini ya top down secara anggaran ya. Secara anggaran. Nah, kalau kekurangan dari pemilu sendiri kalau dari kacamata KPU ya sebagai penyelenggara apa aja Pak yang lemah? Yang ngomongin mungkin bicara tentang TPS dan lain sebagainya. Bahwa memang tidak ada gading yang tak retak ya. Kita bisa mengatakan bahwa proses itu bisa kami klaim sebagai sebuah kesuksesan. Tetapi bahwa di situ harus ada evaluasi itu pasti. Termasuk tadi kalau disinggung terkait dengan TPS, harus kita akui bahwa di peraturan di regulasi kita itu salah satunya hubungannya dengan tempat pemungutan suara TPS itu harus berukuran setidaknya 8x10 itu kan. Terus kemudian bisa dijangkau dengan mudah, aksesibelnya, ramah dengan disabilitas dan lain sebagainya. Tetapi harus kita akui pula bahwa tidak semua lokasi yang ada di Kabupaten Trenggalek itu bisa menemukan seideal yang tertulis secara regulasi. Di kota, di Trenggalek, di Kecamatan Trenggalek khususnya, mungkin akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan lokasi halaman rumah yang secara luasan adalah 8x10. Berbeda mungkin dengan yang di daerah. Di daerah pun kalau kemudian bicaranya adalah ramah disabilitas, kalau itu dikatakan ramah disabilitas itu salah satunya adalah bagaimana akses kursi roda itu bisa masuk ke lokasi TPS.
Di TPS yang di gunung-gunung itu yang kemudian lokasinya bertangga-tangga, undang-undangan itu akan sulit kemudian kita menemukan lokasi seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita berupaya untuk bisa kemudian memenuhi standar-standar yang sebagaimana di regulasi yang sudah ditetapkan supaya tidak terlalu jauh lah untuk melencengnya. Itu dari sisi itu. Dari sisi SDM tentu kemudian kita juga punya catatan-catatan. Setiap tahapan yang kita lalui kita pasti punya catatan untuk kemudian menjadi evaluasi, untuk berbenah menjadi lebih baik, itu sudah pasti. Tapi sekali lagi bahwa secara keseluruhan bisa kami katakan semuanya masih dalam tahap normal, tahap wajar, walaupun mungkin kita kemarin sempat ada PSU ya di Trenggalek. Ada tiga tempat ya. Saya rasa ini bukan menjadi sebuah aib ataupun cacat penyelenggaraan. Saya rasa tidak bisa kemudian kita klaim sebagai kegagalan pemilu. Oke, kalau dari Mbak itu ada komentar tentang PSU itu? Ya, PSU itu sebetulnya kalau pengawasan itu berjalan dengan baik, itu tidak terjadi. Karena apa? Setiap level dan tingkatan penyelenggara pemilu, baik di KPPS, di BPS, PPK, KPU, itu ada pengawas pemilunya. Misalnya terjadi pelanggaran di TPS, 3 TPS yang PSU kemarin. Kenapa itu kok justru dilakukan rekomendasi pasca pelaksanaan? Padahal di situ ada pengawas TPS-nya. Kalau pengawas TPS itu menjalankan tugasnya dengan benar, kan tahu pada saat itu terjadi pelanggaran yang bisa langsung dilakukan perbaikan seharusnya, sehingga tidak terjadi penundaan terhadap adanya pelanggaran itu, sehingga harus PSU. Itu kan sebenarnya sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Inilah maka saya katakan bahwa keberhasilan pemilu itu bukan hanya terletak pada aspek tahapan pelaksanaannya saja, tetapi juga aspek pengawasannya, aspek partisipasinya, aspek-aspek yang lain, khususnya termasuk partai politik dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga tidak bisa dikapling hanya dilihat dari aspek penyelenggaraannya atau aspek partai politiknya atau aspek fasilitasi dari negaranya, tetapi semua itu menjadi rangkaian yang saling terkait. Iya. Jadi ini ya runutan panjang ya mengenai pemilu. Oke, ini ya cukup kompleks ya kita ngobrolin pemilu dan juga bagaimana persiapan pilkada ke depan gitu ya dari KPU. Jadi terkait dengan pilkada, saya ingin jelaskan proyeksi ya untuk persiapan pilkada. Saya kira ini sudah terschedule. Saya kira KPU juga sudah tersedia alokasi anggarannya, termasuk persiapannya. Tetapi saya ingin berbicara tentang peta politik pasca pemilu ini untuk menghadapi pilkada. Mungkin ini ya singkat aja. Kita melihat ya hasil pemilu hari ini dari 45 kursi itu kan yang menang di Trenggalek itu kan PDIP. Kemungkinan besar PDIP bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu di Trenggalek, memperoleh 13 kursi. Terus kemudian disusul PKB mendapat 11 kursi. Kemudian baru PKS 6 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 4 kursi, terus kemudian Demokrat 3 kursi, Hanura 2 kursi, dan PAN dapat 1 kursi. Nah, kalau kita lihat dari peta ini berdasarkan undang-undang bahwa yang bisa mengusung pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% jumlah kursi pemilu legislatif atau memperoleh suara 25% dalam pemilu legislatif. Nah, kalau kita lihat dari komposisi ini,
20% dari 45 itu kan 9 kursi. Iya, Jadi bisa dipastikan yang bisa mengusung sendirian untuk pilkada nanti hanya PDIP dan PKB. Tetapi partai-partai yang lain, misalnya PKS, itu hanya 6 kursi, dia harus berkoalisi dengan partai lain. Bisa dengan Hanura PAN atau bisa dengan Demokrat. Nah, terus yang lain kemudian kayak Demokrat, kayak Gerindra. Demokrat kan mendapat 3, Gerindra 4, hanya 7. Bisa ditambah dengan Golkar, bisa berkoalisi. Jadi kita proyeksikan ini nanti bisa ada komposisi, sebenarnya ada peluang gerbong yang bisa mengusung itu ada 4 kendaraan yang bisa mengusung pilkada. Tetapi apakah itu akan dimanfaatkan oleh partai politik sebagai supplier kader kepemimpinan politik? Apakah dari 4 gerbong partai politik yang bisa dinaiki untuk mengusung kader terbaiknya, apakah diisi oleh kader terbaiknya atau diisi orang luar? Itu tanyakan kepada partai politik, karena mereka kalau yang mengisi orang-orang dari luar, ya bisa katakan tadi ya yang kita bicara kegagalannya partai politik untuk regenerasi. Nah itu ini ya menjadi bahasan yang cukup menarik ya ketika kita. Saya sambung deh. Terkait dengan proyeksi kemungkinan pencalonan bupati ataupun kepala daerah di Trenggalek nanti, bahwa kami dari sisi KPU sudah merekayasa sedemikian rupa. Ada simulasi berarti ya, terkait dengan jumlah calon yang memungkinkan untuk kemudian bisa mendaftarkan di KPU. Nah, ini bocorannya bahwa KPU sudah mengalokasikan anggaran setidaknya untuk 5 pasangan calon. Mengapa 5 pasangan calon? Kalau melihat potensi yang disampaikan Mbak Repto itu hanya yang kemungkinan bisa maju secara mandiri itu hanya ada 2. Nah, kita ada satu space untuk bukan hanya sekedar 1 ya, mungkin ada 1 atau 2 terkait dengan calon perorangan. Karena tambahan ini ya berarti ya? Iya, mengapa ini kemudian kita siapkan? Karena untuk Pilkada 2020 yang lalu ada beberapa tokoh yang sempat menanyakan hal itu, berkonsultasi ke KPU terkait dengan potensi untuk mencalonkan dari jalur perorangan. Tapi sampai pada penutupan pendaftaran di KPU ternyata tidak jadi. Nah, potensi ini kemungkinan kami menangkapnya bisa jadi ini muncul untuk 2024 nanti ada calon perseorangan yang mungkin pengen berkontestasi dalam perpolitikan daerah di luar ini ya, gerbong-gerbong di luar partai politik ya? yang diusung partai politik. Iya. Ini cukup menarik ya, kita membahas bagaimana pilkada ke depan dan juga bagaimana perjalanan pemilu di Trenggalek kemarin. Dan menurutku yang paling menarik itu adalah bagaimana ini ya, parpol menyelenggarakan pendidikan politik ke masyarakat, karena itu ternyata mempunyai efek domino yang cukup panjang ya terhadap iklim politik di wilayah kita di Trenggalek. Dan mungkin pembicaraan ini bisa kita sambung di lain kesempatan karena keterbatasan ini ya durasi. Siap. Terima kasih sekali untuk Bang Indra sudah mampir ke Mangobar dan juga Mbak Repto sudah memaparkan ini ya temuan-temuan dan juga pemetaan untuk pilkada depan, dan mungkin bisa disambung di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.